Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas crypto updates juga, tapi sebelumnya kita akan lebih fokus juga ke dalam dua coin ya, yaitu adalah Dogecoin dan juga Shiba. Tapi kita coba dulu update seputar keadaan market crypto saat ini juga ya. Sekarang bagaimana? Kalau kita lihat untuk hari ini naik ya sekitar 2% untuk seluruh dari total market crypto, naik sekitar 1,5 ya. Bitcoinnya masih menunjukkan penguatan gitu ya. Kita di sini ada beberapa yang lagi naik juga seperti Phantom, ini Phantom, ada OKB, ada Kusama, ada Harmony One, ada Cosmos, ya lumayan lah ya. Lalu kalau kita lihat dari 24 jam terakhir juga secara percentage ada juga yang lagi koreksi nih, salah satunya Dogecoin. Nah, kita akan membahas Dogecoin juga di video kali ini secara teknikal, apakah masih boleh beli Dogecoin dan juga Shiba. Oke. Lalu kita sekarang masuk juga ke Crypto Fear and Greed Index di 75. Jadi ini lebih agak tenang sedikit. Kenapa? Karena kita sudah kembali ke fase greed ya, bukan extreme greed lagi gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit tenang. Tapi kembali lagi ya, harus tetap waspada. Kenapa? Karena memang untuk sekarang ini memang adanya Bitcoin ETF yang mau launching. Khususnya launchingnya itu kemarin sempat kita bilang di video sebelumnya ya, launching hari ini. Tapi lebih tepatnya itu kalau kita dari sini untuk pembukaan NYSE atau New York Stock Exchange itu di jam 9.30 pagi ya, 9.30 AM. Jadi kalau kita tanya di waktu Indonesia Baratnya gimana WIB-nya, itu sekitar jam setengah 9 malam. Itu ya, mungkin pada saat video ini di launching baru kalian bisa lihat ini sudah dibuka. Berarti mungkin akan ada pergerakan juga di harga Bitcoin-nya sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa berita terbaru. Salah satunya adalah ETF. Kemarin kita sempat bilang adanya ProShares ETF ya. Nah, di sini ada lagi nih, ada satu analis dia predik juga bahwa Valkyrie will launch Bitcoin Futures ETF this week. Valkyrie itu apa? Valkyrie juga salah satu ETF juga. Jadi ini adalah ETF kedua kalau misalnya ini benar-benar launching. Oke, jadi ETF kedua ya. Yang pertama tadi kita lihat ada sempat ngomong BITO. BITO itu ProShares ya, yang sebelumnya kita diskusi di video yang lalu. Nah, kalau misalnya ini yang kedua, ini juga menjadi milestone juga untuk market crypto. Kenapa? Jadi Valkyrie Funds only the second Bitcoin ETF to launch in the United States. Jadi adalah ETF atau Exchange Traded Fund kedua. Tetap, ini juga tetap futures gitu ya. Memang yang di-approve sekarang lebih karena futures dulu. Karena memang kalau kata SEC juga lebih gampang diregulasi. Soalnya seperti itu ya. Tapi pasti yang kita mau harapkan gitu ya sebagai pemantau market crypto juga, kita maunya adanya spot ETF gitu. Tapi kita masih menunggu untuk spot ETF kapan di launching gitu ya. Nah, kalau kita dari Twitternya ini namanya si Eric Balchunas, dia bilang bahwa Valkyrie not going live tomorrow. Jadi awalnya dia bilang bahwa Valkyrie ini mungkin di hari Selasa juga pada saat BITO udah bisa di trading gitu ya. Tapi kalau lihat seperti ini mungkin bisa di launching Kamis atau enggak Rabu atau enggak Kamis. Tapi belum ada update-nya lagi sih sebenarnya seperti itu. Jadi kita masih menunggu untuk update soal ini. Nah, tadi kita sudah bahas tentang time difference-nya juga gitu ya. Nah, kita sempat membahas juga nih ada salah satu yang penting juga. Penting apa? Yang penting di sini kita lihat ada scare wall atau ada bisa dibilang tembok resisten gitu. Ada tembok resisten cukup penting. Salah satunya di exchange Bitfinex gitu. Jadi sebenarnya ini tergantung exchange juga ya. Tapi kalau kita lihat di exchange Bitfinex memang ada sell wall atau order jual ini cukup tinggi juga di sekitar 64.000. Kita tahu 64.000 ini 64-65 itu di mana itu harga range all time high sebelumnya untuk Bitcoin gitu. Jadi untuk Bitcoin menembus ini artinya apa? Artinya banyak resisten di atas ini. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa naik, volume harus besar dan harus bisa kuat untuk menembus resisten-resistennya juga. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kita bahas lebih detail di secara teknikal aja bagaimana ya, gitu ya. Nah, kita bahas dulu soal berita terbaru soal Dogecoin dan juga Shiba. Khususnya dari si Elon Musk ini. Elon Musk kemarin sempat Twitter juga nge-tweet gitu ya. Dia bilang bahwa dia posted emoji kayak gini sih. Kalau ini lebih ini ya, kayak emoji kayak gini. Tapi sebenarnya ini emojinya kurang jelas juga ya. Tapi ya banyak orang yang menginterpretasikan bahwa ini adalah emojinya anjing Shiba gitu ya. Jadi di sini kita lihat di sini bahwa posted a text art image of the lovable Japanese dog Shiba Inu. Makanya pada saat dia tulis seperti ini gitu ya, terus ada tanda-tanda roket itu kayak to the moon gitu ya istilahnya. Jadi Dogecoin sama Shiba kita lihat ada sempat rally juga gitu sehabis dia ini. Lalu nggak lama kemudian dia juga ada reply nih ke Shibetoshi Nakamoto. Dia adalah salah satu, kita bisa lihat ini, creator of Dogecoin. Dia juga adalah advisory board di Dogecoin Foundation gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa memang ya kalau kita bilang Elon Musk sudah melupakan Dogecoin, sebenarnya enggak ya. Kita di sini dia masih memantau juga dan dia juga menjadi salah satu Dogecoin Foundation juga ya gitu ya. Dia cukup aktif juga. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita lihat juga soal drama terakhir untuk Shiba Inu dan Robinhood gitu. Sempat kita bahas di video sebelumnya, nanti saya coba linkin di video di deskripsi gitu ya untuk Shiba-nya. Tapi di sini ada
update terakhir bahwa ini ada dari si Market Rebellion nih. Dia Market Rebellion adalah bisa dibilang buat education lah untuk saham dan lain-lain di Amerika sana ya. Jadi ini adalah satu platform, tapi di sini dia bilang bahwa SHIB reportedly coming to Robinhood. Jadi memang belum pasti gitu, tapi memang ini udah ada tanda-tanda bahwa memang benar Shiba ini bisa di-listed di Robinhood. Dan kita tahu kalau misalnya Shiba listed di Robinhood, banyakan ini biasanya ada sentimen positif juga untuk Shiba untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Lalu ini update terbaru dari si Shibanya sendiri. Di sini kita bisa lihat, bukan dari Shiba, dari Robinhood-nya ya. Ini dari Robinhood Communication Support-nya nih. Dia bilang bahwa we have not made any announcement with regards to SHIB or any other upcoming coins. Artinya apa? Artinya dia belum membuat pengumuman untuk apa? Untuk antara SHIB, karena memang Robinhood ini di spam juga sama para Shiba holder juga, Shiba army-nya gitu ya, untuk listed SHIB gitu ya. Jadi dia pasti tahu nih tentang Shiba Inu yang mau di listed di Robinhood. Banyak yang minta gitu ya. Atau ada upcoming coins. Tapi yang salah satu positifnya apa? Dia bilang dia nggak rejection. Dia nggak bilang enggak bahwa Shiba Inu ini nggak bakal di listed di Robinhood. Enggak, tapi dia bilang belum ada pengumumannya aja gitu. Not made any announcement. Jadi mungkin masih ada possibility gitu. Banyak yang bilang mungkin, ini ada beberapa orang bilang announcement are already in place. SHIB will be listing by the end of October. Ya, kalau menurut dia ya, tapi ya ini kita harus lihat dari source-nya juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi belum pasti juga ya. Kita belum tahu nih dia dari siapa juga source-nya gitu ya, belum tentu valid. Nah, kita akan coba bahas dulu untuk teknikalnya bagaimana sekarang ya. Mungkin kita bahas dari Bitcoin. Kalau secara time frame 4 jam, tadi sebelumnya kita bilang ada sell wall di sini ya. Jadi ini bisa kalian gambarkan tuh seperti ini. Kira-kira, jadi gambarnya tuh seperti ini. Jadi di sini kan kita lihat nih, 64.700 ini adalah previous all time high-nya untuk Bitcoin gitu ya di sini ya. Adalah previous all time high-nya untuk Bitcoin. Jadi kita bisa gambarkan istilahnya. Jadi di atas ini nih, yang di kotak warna biru ini di atas ini ya. Ini tuh bisa menjadi ada resistance. Jadi banyak orang ini yang taruh order di atas gitu ya. Jadi untuk menjual lah. Jadi istilahnya apa? Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa naik ke atas ini, mungkin bisa ada potensi penurunan karena banyak order yang sudah in place untuk menjadi resisten di atas ini. Kira-kira seperti itu ya. Tapi bukan berarti Bitcoin nggak bisa naik gitu. Karena mungkin kalau menurut saya secara long term point of view ya, ataupun bukan long term sih, mungkin dari medium ya, secara bulan ke depan, beberapa minggu sampai bulan ke depan gitu ya, mungkin masih cukup bullish, dan saya masih cukup yakin bahwa untuk Bitcoin menembus all time high-nya dalam tahun ini gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari sini juga ada beberapa pattern. Ini kita lihat nih Bitcoin lagi berak nih. Sekarang di 63.000 karena memang pas mungkin di video kali ini pada saat video ini dibuat juga lagi listing juga nih Bitcoin futures ETF-nya yang ProShares tadi ya. Jadi kita lihat nanti pergerakannya bagaimana. Nah, kalau seperti ini, kalau kita lihat juga sendiri bahwa Bitcoin ini lagi membentuk pattern bukan falling wedge tapi rising wedge gitu ya. Dan kita tahu rising wedge ini pattern apa? Biasanya adalah pattern reversal sendiri. Dan memang kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir, Bitcoin ini belum ada koreksi yang signifikan juga gitu. Jadi kalau misalnya bilang Bitcoin akan koreksi ya bukan sesuatu yang nggak mungkin juga gitu ya. Bisa juga ada potensi buy on rumor, sell on news event juga, karena banyak yang seperti itu juga gitu ya. Jadi harus kita pantengin juga. Kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya Bitcoin mengalami koreksi, at least dia mungkin bisa koreksi sampai ke sekitar 59.000 gitu. Dari targetnya kita ambil dari seperti ini gitu ya. Lalu dia mengalami penurunan di sini kira-kira ya. Ini di sekitar 59.000 ataupun mungkin di EMA 50-nya ya, dia bisa find support di daerah sini. Berarti di sekitar berapa? Di sekitar 59 ribuan nih kalau misalnya persis di EMA 50, karena ini cukup on point juga sih, dia punya dynamic support ya. Kita lihat dari sini dia sempat turun ya, ini dari EMA 20-nya, ini turun ke EMA 50-nya gitu. Jadi ini bisa menjadi support yang cukup strong juga. Oke, ini di time frame 4 jam ya sekali lagi ya. Oke, kira-kira itu untuk Bitcoin, kita nggak usah terlalu mendalam. Lalu kita lihat dari Bitcoin dominance dulu deh. Kalau untuk dari Bitcoin dominance, sekarang kita lihat trennya masih, ini Bitcoin dominance lagi naik lagi nih. Memang kita udah pasang target ya. Jadi Bitcoin dominance ini mungkin masih bisa naik sampai 47,5, 47,7. Apakah masih bisa naik terus gitu ya? Ya mungkin masih bisa, tapi ini target untuk saya kira-kira. Karena sempat kita omongin ini adalah resisten untuk Bitcoin dominance sendiri. Sekarang ini kita lihat lagi dia bounce off lagi nih di trendline yang kita buat lagi ya, di garis warna biru ini. Oke, itu tuh Bitcoin dominance. Jadi Bitcoin masih kuat. Kita masih berharap bahwa untuk Bitcoin dominance turun nih. Jadi dia harus breakdown trendline baru dia bisa turun ke bawah gitu ya. Itu yang kita mau.
Nah, kita akan bahas Dogecoin sekarang ya, Dogecoin dan Shiba. Mungkin kita masuk ke dalam Dogecoin dulu ya. Bagaimana dengan Dogecoin? Kalau misalnya kita lihat dari time frame weekly dulu ya untuk Dogecoin. Kalau kita lihat dari time frame weekly untuk Dogecoin, sebenarnya ini lagi bagus banget untuk Dogecoin. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih, Dogecoin ini lagi mau breakout dari dia punya pattern sendiri. Gitu ya, dia punya watch pattern di sini. Dan kalau misalnya ini breakout, saya lihat mungkin ini kalau misalnya dengan volume ya, kita harus menunggu volume yang besar sih sebenarnya untuk Dogecoin sendiri ya. Nah, kalau misalnya Dogecoin ini bisa breakout, target selanjutnya untuk Dogecoin mungkin ini dalam beberapa bulan ya, bukan beberapa minggu nih. Kenapa? Karena mungkin targetnya adalah di sekitar $1. Masih cukup possible sebenarnya untuk Dogecoin ke $1 gitu ya. Di sini ya, bukan sesuatu yang mustahil juga sih menurut saya. Ini naik sekitar 301% untuk Dogecoin ke $1. Nah, tapi sebelum itu kalau kita lebih ke time frame kecilnya, untuk target lebih secara short term ya, mungkin target sekarang itu di sekitar 0,5 di sekitar Fibonacci 0,5, berarti ini di sekitar 0,45 sen. Kenapa? Karena memang di sini saya lihat ini adalah resisten yang cukup kuat juga sih untuk Dogecoin sendiri. Gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap oke, kita bakal $1 dulu. Ya kita harus bertahap juga ya. Jadi mungkin ya sekarang targetnya adalah di sekitar 0,45. Apakah masih boleh beli Dogecoin? Sebenarnya boleh sih. Mungkin dari tweetnya Elon Musk ini artinya mungkin kedepannya si Elon Musk ini bisa lebih sering lagi tweet tentang Dogecoin. Tapi ya kita nggak ada yang tahu juga lah ya. Nah, untuk beli Dogecoin di mana harganya gitu kira-kira. Nah, untuk beli Dogecoin sekarang kira-kira sebenarnya paling bagus kalau menurut saya itu di sekitar sini sih. Yang masih lumayan oke ya untuk harga belinya. Tapi kembali lagi ya, ini harus disclaimer on juga. And do your own research juga gitu ya. Ini di sekitar level ini nih. Ini menjadi level support yang cukup kuat di sekitar 0,382 Fibonacci. Kita ambil dari swing terbarunya dia di sini ya. Swing high-nya dia ya di sini ke swing low-nya dia. Jadi dari sini ke sini kita tarik untuk kita mau tahu nih kira-kira supportnya dia di berapa. Nah, dengan seperti ini kita lihat nih, kalau misalnya pertama kalau misalnya Bitcoin koreksi gitu ya, ataupun Dogecoin sekarang koreksi, mungkin masih ada possibility dia turun ke bawah lagi. Turun ke bawah dulu, mungkin bisa sampai ke sekitar 0,22. Ini cukup murah juga untuk Dogecoin sebenarnya. Dan dia kalau misalnya turun di sini bisa jadi dia retest trendline-nya dulu nih, gitu. Baru dia bisa kembali naik. Kalau kita lihat dari volume kemarin juga, sebenarnya volume kemarin juga cukup tinggi ya. Kita bisa lihat nih, pada saat istilahnya dia breakout nih keluar dari sini, volumenya cukup tinggi. Tapi sekarang ini ya jadi sedikit melempem karena memang kita lihat altcoin lagi kurang begitu bagus ya. Orang-orang masih all eyes on Bitcoin, masih fokus ke dalam Bitcoin sendiri gitu. Jadi ini untuk Dogecoin level belinya ya. Ini saya kasih lebih jelas lagi di sekitar 0,22. Kalau untuk di rupiahnya bagaimana? Kalau untuk di rupiah hampir sama juga sih sebenarnya. Kita bisa lihat dari sini. Kita ambil Fibonacci dari yang sini ya, dari sini ke bawah sini. Nah, kita bisa lihat nih di sekitar 0,382 untuk kira-kira Dogecoin. Berarti itu di sekitar level atau harga 3.200-an gitu ya. 3.200 masih menjadi level yang cukup oke juga untuk kalian kalau misalnya kalian mau beli Dogecoin. Ini sebelumnya menjadi resisten support yang cukup penting ya. Kita kalau misalnya kita lihat dari secara weekly time frame-nya juga, ini pas dia lagi breakout juga nih gitu ya. Kita bisa lihat dari sini ya. Nah, pada saat dia breakout juga nih. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk Dogecoin. Lalu kita akan bahas Shiba SHIB USDT. Bagaimana untuk Shiba? Kalau Shiba masih menunggu juga. Kita langsung masuk ke dalam time frame 4 jam karena lebih valid sih kalau Shiba seperti ini ya. Nah, kalau kita dari kayak gini di time frame 4 jam, Shiba ini masih di fase konsolidasi juga sih. Mungkin kita bisa bilang ini dia membentuk bull flag pattern. Ini juga masih bisa possible sekali untuk Shiba membentuk hal ini ya. Untuk beli Shiba di level berapa? Hampir sama juga, masih di level yang sebelumnya kita bahas. Itu di sekitar golden ratio-nya dia di 0,618. Berarti di mana itu di level sekitar 0,002404 nih. Kira-kira di sini ya. Apakah masih bisa ke bawah? Mungkin masih bisa. Ini kalau misalnya dia nggak bisa breakout ya di sini, mungkin artinya dia akan mengalami sedikit rejection. Mungkin dia masih bisa turun lagi, baru dia akhirnya bisa breakout. Kira-kira seperti itu ya. Tapi masih kita bisa lihat di sini ada support lagi sih selanjutnya di dynamic supportnya dia juga nih. Ya di sini EMA20 dan EMA55-nya gitu ya. Sorry, EMA20 dan EMA50-nya. Gitu ya. Jadi di dua level ini juga menjadi level yang cukup penting juga untuk Shiba. Kira-kira di sini ya. Tapi saya masih lebih prefer untuk beli Shiba kalau misalnya kalian mau menambah Shiba ya di sini kira-kira 0,002394. Oke, ini untuk Shiba. Lalu kalau misalnya untuk target Shiba, kalau dari bull flag pattern sendiri kita bisa lihat bahwa targetnya itu bisa sampai ke sekitar golden ratio-nya juga nih di sekitar 0,005338. Jadi kalau misalnya seperti ini dari harga sekarang aja ya kita lihat masih ada potensi sekitar 87%.
Nah, mungkin itu saja video kita bahas Shiba dan Dogecoin dan juga market update di video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe gitu ya. And see you in the next video. Bye-bye.